Ajakan memberi jalan bagi mobil berplat RI19 yang ditumpangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada. Usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin malam, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ungkap akan memproses penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal. Mafia yang dimaksud terkait kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya. Purbaya pun menegaskan saat ini ia telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun, Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Kasih ya. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya telah melakukan bersih-bersih jajarannya di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Bahkan Purbaya tidak segan memperingatkan dan mengancam akan memecat siapapun anak buahnya yang bertindak di luar aturan dalam bertugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mohon maaf ada kendala teknis di mana tadi Anda menyaksikan informasi mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang berbicara mengenai atau yang akan membongkar mafia penyelundupan. Dan selanjutnya ini Menteri Keuangan Purbaya memastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih pakai mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto perintahkan jajaran Kabinet Merah Putih gunakan mobil dinas produk dalam negeri kendaraan maung. Sebelumnya Prabowo sudah terlebih dahulu menggunakan maung produksi PT Pindad sebagai mobil kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai kendaraan maung sebagai mobil dinas resmi. Maung merupakan kendaraan taktis ringan berpenggerak roda 4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit.
Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal guna mendukung mobilitas pengguna di berbagai medan. Tidak hanya itu, Maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Sebelumnya MV3 Garuda Limousine atau Maung Garuda menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, media sosial tengah viral dengan ajakan beri akses jalan bagi iring-iringan mobil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ajakan memberi jalan bagi mobil berplat RI19 yang ditumpangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa viral setelah Menko menghadiri acara penyerahan uang sitaan negara di Gedung Kejaksaan Agung Senin kemarin. Ajakan ini ramai-ramai digaungkan di berbagai platform media sosial. Netizen mengajak iring-iringan mobil yang kawal Menteri Keuangan Purbaya harus diberikan jalan. Karena menurut netizen, Purbaya sedang perbaiki perekonomian Indonesia sehingga jalannya harus dipermudah. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto ungkap pesan yang disampaikan Presiden Prabowo agar negara Indonesia bisa adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Prabowo, hal itu bisa dilakukan dengan membersihkan diri masing-masing terlebih dahulu. Pesan itu disampaikan Prabowo pertama kali saat dirinya dilantik sebagai kepala negara. Prabowo pun menegaskan ekonomi Indonesia bisa maju dengan pemerintah yang bersih. Dan pemerintah yang bersih terjadi bila aparat tidak melakukan praktek korupsi. Aris mengaku telah menanamkan visi misi Prabowo dalam pikirannya. Ia pun berharap pesan itu juga bisa memotivasi para pejabat dan masyarakat lain. Tanamkan di kepala saya sejak dulu, ya saya cukup lama dengan beliau, yaitu negara akan adil, makmur, dan sejahtera bila mempunyai pertahanan dan ketahanan yang handal dan kuat. Ekonomi kita makmur akan terwujud bila pemerintahan bersih. Pemerintahan yang bersih akan tercipta. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tegaskan pemerintah masih kaji skema penyelesaian utang kereta cepat Wush. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, persoalan utang sedang diupayakan agar selesai secara kolektif. Pemerintah masih mengkaji berbagai opsi penyelesaian dan skema keuangan untuk menyelesaikan utang kereta cepat Wush. Salah satunya dengan melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek tersebut. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung, Wush, yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya, segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya